Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Para pemirsa ACTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita bersyukur dengan muji dan muja Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mulai Ustaz Majid pagi ini ya dengan keadaan yang alhamdulillah ya, dan kita tidak lupa juga bersalawat kepada Nabi kita yang mulia Muhammad SAW. Para pemirsa yang bukan Allah, pada pertemuan pagi ini kita akan berbicara berkaitan dengan ekonomi Islam, yaitu dengan tema konsep Islam mengatasi kemiskinan. Nah, tentu para pemirsa kita semua mengetahui bahwa kemiskinan adalah satu hal yang sangat dicegah ya oleh Islam. Dalam banyak hadis Rasulullah SAW ya, memberikan motivasi-motivasi kepada kita untuk keluar dari kemiskinan ini. Bahkan dalam Al-Quran sendiri kita lihat sebuah negeri Mesir yang dahulunya sempat diramal oleh raja-raja, oleh ahli-ahli nujum pada saat itu yang melihat menakwilkan mimpi raja bahwa negeri Mesir akan mengalami kekeringan, akan mengalami paceklik dan seterusnya. Kemudian tampillah seorang nabi yang kemudian bisa menyelesaikan kekeringan dan paceklik itu dengan konsep ekonominya yang luar biasa, itu Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, bersama kita sudah hadir seorang ustadz yang sudah tidak asing lagi. Beliau bernama Ustadz Rizal Fahmi ST. Nah, Ustadz mungkin bisa disambung aja, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya. Syukur alhamdulillah para pemirsa ACTV yang dirahmati Allah SWT dan juga Ustaz Zanul yang di studio. Pada kesempatan pagi hari ini insyaallah kita akan sedikit meninjau berita yang baru-baru ini dan juga beberapa terakhir ini menjadi problema yang seakan tidak teratasi, terutama di Aceh. Iya. Jadi sampai hari ini posisi Aceh menjadi salah satu atau provinsi termiskin nomor 2 di Sumatera. Masya Allah. Jadi di bawah Bengkulu. Jadi kalau Bengkulu 17, sekian persen, 17,3%, Aceh 16,4% kemiskinannya dari total populasi. Jadi sekitar 800 ribuan, hampir 1 juta. Hampir 1 juta orang. Hampir 1 juta orang Aceh, penduduk Aceh berada di garis kemiskinan. 829 ribu orang nih kalau kita baca Serambi ini. Jadi tentu ini bukan angka yang kecil ya. Iya, betul. Kalau kita melihat APBD Aceh juga terakhir 2018 itu 46 triliun. Jadi bukan angka yang kecil sebenarnya. Betul. Ya. Tapi menjadi dilema bagi kita, menjadi miris ya ketika kita kemudian mendapatkan data dan juga fakta di lapangan juga bahkan lebih parah gitu. Iya. Bagaimana Aceh provinsi yang begitu banyak dikaruniai oleh Allah dengan sumber daya alam, baik itu di darat ya, di bawah buminya ya, barang tambang, begitu juga dengan di lautnya gitu. Karena Aceh ini salah satu provinsi yang hampir dikelilingi oleh laut dari ujung barat, pantai baratnya sampai ke pantai timur, Selat Melaka. Gitu. Tapi potensi yang luar biasa itu ternyata tidak mampu membuat Aceh kemudian bisa terbebas dari kemiskinan. Dan ini seakan menjadi permasalahan akut ya di Aceh maupun di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Bahkan sekarang ada sebuah adagium yang mengatakan bahwa 80% sumber daya alam atau kekayaan yang ada di dunia ini itu dikuasai oleh 20% orang. Dan sisanya 20% kekayaan alam dunia ini atau sumber daya yang ada di dunia ini
diperebutkan oleh 80% manusia. Jadi seperti itu. Segelintir orang yang menguasai menguasai tanah, menguasai sumber daya alam dan memiliki harta yang luar biasa besar. Ya, orang-orang super kaya, para kapitalis. Sisanya ya nih rakyatnya. Wong cilik. Wong cilik ya. Memperebutkan harta yang sedikit. Iya, Dan mereka seakan tidak bisa keluar dari lingkaran setan kemiskinan ini. Ini yang terjadi hari ini. Saudara-saudara yang dirahmati Allah SWT. Termasuk juga yang lebih memilukan lagi ya kalau kita baca anggaran pemerintah itu untuk pemilu 2019 ini yang kemarin baru selesai dan kisruh lah gitu dengan data survei yang saling mengklaim betul itu 25 triliun anggaran yang dihabiskan oleh KPU untuk pemilu. Nah, ditambah lagi KPU ada salah entry, salah ini, salah itu. Jadi luar biasa gitu. Anggaran yang segitu besar ya, hanya untuk berpesta. Maka wajar disebut pesta demokrasi gitu. Padahal kalau anggaran itu kemudian dimaksimalkan untuk memberantas kemiskinan, itu berapa kasus kemiskinan yang bisa diselesaikan. Baik. Kalau di Aceh tadi 860 ribuan, kalau seluruh Indonesia sekitar 29 juta. Betul. Rakyat miskin dengan standar BPS. Standar BPS itu 300 ribu per bulan penghasilan per kepala. Kalau standar World Bank ya bisa lebih besar, karena standar World Bank itu $2 per kepala per hari. $2 itu sekitar 30 ribu. Berarti kalau sebulan 900 ribuan. Itu saja bisa naik 2 kali lipat jumlah kemiskinan. Jadi saudara yang dirahmati Allah SWT, ini persoalan yang terus-menerus kita alami. 2017 juga sama. Bahkan bertahun-tahun yang lalu ketika kita masih ada Arun. Iya, PT Arun. PT Arun. Ada salah satu desa di Indonesia. Jadi masuk 10 desa termiskin di Indonesia. Salah satunya di Aceh, yakni di Aceh Utara. Jadi saudara yang dirahmati Allah SWT, sekali lagi saya katakan bahwa kemiskinan, kelaparan dan kesulitan hidup yang hari ini dialami ini bukan hanya karena kemalasan, karena faktor malas bekerja atau karena faktor tidak adanya lapangan kerja. Tapi ini lebih kompleks masalahnya. Ini lebih kompleks masalahnya karena ada distribusi di situ, ada distribusi kekayaan yang tidak merata. Gitu. Ada orang yang hari ini sanggup beli beras 1 truk. Gitu. Ada orang yang bahkan 1 area saja itu 1 liter beras saja dia harus ngutang. Ya. Sesuai yang dirahmati Allah SWT. Jadi kalau ada di antara kita yang beranggapan bahwa masyarakat kita baik-baik saja, tidak ada masalah, itu terlalu naif. Gitu. Artinya apa? Kita hanya melihat ke atas, kita nggak pernah kemudian melihat bagaimana masyarakat bawah, kehidupan yang semakin sulit, listrik yang naik berkali-kali, sehingga banyak keluarga yang memilih kemudian kembali ke zaman batu gitu, pakai serongkeng atau pakai apa gitu, pakai nggak lagi pakai kompor gas ataupun pakai minyak, tapi pakai kayu untuk memasak dan seterusnya. Ya, begitu juga dengan kebutuhan yang lain ini semakin naik, sumber daya kebutuhan pokok ini semakin naik. Oleh karena itu saudara yang dirahmati Allah SWT, ini patut kemudian untuk kita soroti, patut untuk kemudian kita renungkan bahwa persoalan ini akan terus berlangsung, bahkan dalam kurun waktu lama, bertahun-tahun bahkan puluhan tahun. Karena apa? Selama ini kita selalu berbicara tentang pemerintahan yang baik, pemimpin yang baik, kan seperti itu. Tapi kita tidak pernah kemudian menyoroti sistem yang dipakai dalam kehidupan kita. Apakah sudah sistem yang baik atau belum? Ya. Jadi seperti itu para pemirsa CTV yang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tentu saja semestinya kita tidak cuma berpikir tentang pemerintah yang baik, pemimpin yang baik, tapi kita juga harus berpikir bagaimana sistem yang baik. Karena tentu saja kemiskinan itu terjadi bukan hanya faktor-faktor kemalasan tadi, tapi karena sistem lah yang buat kemiskinan itu terjadi.
Nah, Ustaz mungkin melihat contoh-contoh kemiskinan di Indonesia itu modelnya seperti apa saja, Ustaz? Apakah karena apa sebab-sebab kemiskinan itu selain mungkin faktor sistem tadi, mungkin ada faktor-faktor yang lain yang membuat kemiskinan itu terjadi, Ustaz? Ya. Karena faktor kemalasan sudah pasti ada ya, Betul. tapi dominasinya bagaimana? Ya, kalau kita melihat data dan juga target dari Gubernur Aceh sendiri itu kan 2022 itu Ya, targetnya penurunan 1% 1%. kemiskinan per tahun. Oke. Artinya masih banyak orang miskin itu yang perlu dicatat. Oke. Kalau 800.000 1% berarti sekitar 8.000. 800-an orang gitu. Artinya masih ada 8.000 lebih gitu yang miskin, 800.000 lebih orang yang miskin gitu. Sementara ketika kita berbicara tentang sebab atau faktor penyebab kemiskinan, maka Islam tidak hanya kemudian menyoroti bagaimana kenapa orang jadi miskin, tapi Islam juga berbicara tentang bagaimana solusi untuk mengatasi Bagaimana kemiskinan. solusinya? Ya. Oke. Nah, jadi kemiskinan itu dia terkategori di sini ada dua biasanya. Jadi ada kemiskinan kultural, ada karena struktural. Nah, kalau kita berbicara bahasa. Jadi kalau kultural itu biasanya masalah karena kemalasan, ataupun karena tadi ya faktor-faktor lain karena keterbatasan pendidikan, seperti itu. Oke. Nah itu juga kadang-kadang karena lingkaran setan, dia mau sekolah ada adagium sekarang karena biaya pendidikan yang mahal. Orang miskin dilarang pintar gitu. Sehingga untuk keluar dari lingkaran itu jadi sulit. Baik, para pemirsa CTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.